Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai panduan kita untuk kita hidup di dalam Tuhan satu hari ini. Mari kita sambut firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk kesehatan yang telah kami terima dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami hari ini Bapa, izinkan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami melalui channel ini. Kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pekerjaan Roh Kudus yang akan memberi pengertian bagi kami, memimpin kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di hari ini adalah dapat dipercaya. Saudara, dapat dipercaya merupakan salah satu etika kekristenan kita. Etika bagaimanakah seorang Kristen memiliki sikap dapat dipercaya ketika diberikan tugas atau pekerjaan-pekerjaan penting baginya. Karenanya banyak orang yang akhirnya dikecewakan karena salah memberi tugas. Saudara-saudara, sikap dapat dipercaya merupakan sikap yang langka ditemukan dari banyak orang. Oleh karena itu, seringkali ketika kita mempercayakan pekerjaan kepada seseorang atau orang-orang terdekat kita, kita kadang ragu. Kenapa? Karena kita pernah dikecewakan oleh kepercayaan yang kita harapkan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, umpamanya ketika kita memberikan pinjaman kepada orang terdekat kita dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan mungkin 1 bulan, tetapi ternyata 1 bulan itu dia tidak menepati janjinya, berarti dia tidak dapat dipercaya. Maka besok-besoknya ketika dia meminjamkan lagi kepada kita, mungkin kita berpikir panjang tentang pinjaman yang ia lakukan lagi. Saudara-saudara yang terkasih, Salomo sendiri menghadapi hal-hal seperti ini kepada banyak orang atau Israel. Karenanya Salomo melihat di dalam kepemimpinannya ada banyak sekali pelayan-pelayannya, orang-orang terdekat dia tidak bisa dipercaya terhadap tugas yang diembannya. Oleh karena itu Salomo sebagai raja tidak sembarangan memilih orang-orang percayanya. Apalagi orang-orang yang dipercayakan itu adalah orang-orang yang tahu betul rahasia-rahasia dalam kepemimpinan daripada Raja Salomo sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga Salomo berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya berkat itu akan menyertai mereka orang-orang yang setia. Dalam terjemahan aslinya dia katakan, yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang setia. Setia di dalam pekerjaan, setia terhadap tugas yang diberikan, yang dipercayakan kepada dia oleh tuannya. Saudara-saudara, satu kisah yang tidak dilupakan oleh Salomo di dalam kepemimpinannya. Ketika pada suatu hari ada 2 orang ibu datang menghadap kepada Salomo. 2 ibu ini memiliki permasalahan yang sama. Mereka melahirkan anak di waktu yang sama dan tempat yang sama. Dengan begitu mereka mengadu kepada raja karena salah satu dari 2 ibu ini meninggal anaknya ketika melahirkan. Saudara-saudara, sebagai raja,
ia harus memperhatikan setiap perkataan-perkataan yang benar dari kedua pengadu tersebut. Sehingga Salomo sendiri menemukan perkataan yang dapat dipercaya dari kedua perempuan atau ibu-ibu tersebut. Perkataan yang dipercaya oleh Salomo adalah seorang ibu yang sangat kasihan dengan bayi yang ingin disembelih atau dibunuh oleh raja. Berarti sikap seperti ini yang harus dibangun atau dipegang oleh Raja Salomo. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karenanya ibu tersebut akhirnya ditetapkan atau ditemukan bahwa yang punya anak yang hidup itu adalah ibu yang sangat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, berkat akan menyertai orang-orang yang setia di dalam pekerjaannya. Ketika kita dipercaya terhadap tugas yang diberikan kepada kita, maka sudah pasti kita akan terus diberikan pekerjaan dan tentu ada berkat yang kita terima. Saudara-saudara, bukankah apa yang kita terima hari ini merupakan pemberian Tuhan? Dan berkat berupa materi yang kita terima dari Tuhan itu adalah titipan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Ada harta, ada kesehatan, ada anak-anak, ada pekerjaan. Jika kita dengan setia berpegang teguh tidak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, maka sudah pasti kita akan mendapatkan berkat di dalamnya. Jika kita setia. Tetapi firman Tuhan berkata timbal baliknya, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya. Saudara-saudara, siapakah yang ingin tidak menjadi kaya? Setiap orang ingin menjadi kaya. Orang bekerja bersusah-susah supaya dapat uang. Ketika sudah dapat uang, ia bisa memperoleh banyak hal seperti apa yang diinginkan. Namun ada hal di dalam menggapai itu semuanya. Bukan berarti segala cara boleh kita halalkan. Orang yang ingin cepat menjadi kaya dalam arti orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak punya rencana, orang yang hanya berpikir semani lalu melakukannya, orang yang tidak punya pendirian, maka orang tersebut sudah pasti selalu di dalam kesalahan, tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara, mari di hari ini kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dapat dipercaya terhadap apa yang diberikan kepada kita. Jika kita bekerja dalam satu lembaga, jadikanlah dirimu dapat dipercaya. Maka ketika dirimu, kinerjamu dapat dipercaya, maka saudara dan saya selalu mendapatkan berkat di dalamnya. Berkat kepercayaan dan berkat terhadap materi yang akan ditambahkannya kepada kita. Demikian dengan pemberian Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah Tuhan titipkan bagi kita? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita harus tetap memegang teguh. Kita tidak boleh merusaknya hanya untuk keinginan dan kepuasan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, Salomo berkata bahwa orang yang ingin cepat, artinya orang yang tergesa-gesa hanya untuk menimba kepuasan, hasrat dan nafsunya saja, itu pasti salah. Itu pasti tidak akan benar jalannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari firman Tuhan mengingatkan kita agar kita bisa memiliki sikap dapat dipercaya. Oleh karena itu, karena langkanya orang-orang yang dapat dipercaya, mari di pagi hari ini setiap orang-orang, setiap saudara-saudara yang mendengar renungan ini, jadikanlah dirimu dapat dipercaya. Dipercaya oleh bos, dipercaya oleh suami, dipercaya oleh istri, dipercaya oleh anak-anak dan orang tua, bahkan dipercaya oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 48b, Yesus berkata, setiap orang yang daripadanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Setiap orang yang dipercayakan sesuatu, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Oleh karena itu, tanggung jawab kita besar ketika Tuhan mempercayakan satu hal dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, jangan sampai kita lengah
Jangan sampai yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi sirna, menjadi sesuatu yang tidak berguna karena kelengahan kita. Oleh karena itu, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ingat, Tuhan akan tuntut kepada kita seperti apa yang telah kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita dan mendorong semangat kita kembali bagaimana kita menerapkan sikap dapat dipercaya dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan dari surat Salomo, tulisan Salomo yang dipersembahkan kepada anak-anak dan kami hari ini sebagai pembaca. Suara Tuhan ini telah mengingatkan kami bagaimanakah kami dapat dipercaya dalam segala tindakan kami. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang menonton renungan ini. Kami percaya bahwa ketika kami siap melakukan firman ini, maka Engkau akan menyediakan satu sikap yang paling agung dalam hidup kami dapat dipercaya. Tuhan, terima kasih karena Engkau banyak memberikan kepercayaan kepada kami. Engkau telah banyak memberikan titipan yang baik untuk kami. Entah itu kesehatan, anak-anak, pekerjaan, dan juga beberapa materi yang lainnya yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan berkati itu menjadi sebuah kepercayaan untuk kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap pendengar renungan ini. Berkati pribadi mereka, keluarga, usaha pekerjaan mereka. Kiranya dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah pekerjaan yang mereka lakukan, mereka senantiasa mendapat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini, saudara-saudara kami, setiap jemaat yang sedang sakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan total bagi mereka, agar mereka boleh bersaksi kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Setiap orang yang saat ini sedang bermasalah, mungkin dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh bersaksi juga bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keluar, harapan yang baik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Kau juga memberkati negara kami yang saat ini menghadapi pandemi. Kiranya pandemi ini boleh berlalu, berakhir di negara kami, di sekitar kami, agar kami boleh hidup bebas seperti biasa. Kami boleh bekerja tanpa harus ditakuti oleh virus yang menakutkan ini. Tuhan memberikan kekuatan, Engkau yang menghancurkan rasa kekhawatiran bagi kami Bapa. Bahkan Engkau juga memimpin kami, agar kami senantiasa disiplin terhadap prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Terpujilah Yesus Kristus, ampuni dosa kami, layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih Bapak Ibu telah menonton renungan bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, Bapak Ibu boleh menuliskan pokok doanya di kolom komentar di channel saya, supaya saya juga boleh mendoakan Bapak Ibu dan orang lain yang membacanya pun mendoakan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.